Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini saya Haris Nugraha, pengajar klaster sosial di Perguruan Darul Ulum PI Majalengka, dapat bertemu kembali dengan para sahabat Perguruan Darul Ulum. Di kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang adab berniaga. Berniaga itu kalau sering kita dengar itu adalah kegiatan berdagang. Berdagang itu tentu Nabi Muhammad SAW pernah mencontohkan bahwa pada waktu beliau sebelum menjadi nabi itu memiliki kegiatan selain mengembala, yaitu berdagang. Bahkan Rasulullah menjelaskan bahwa pintu rezeki dari 10 pintu rezeki tersebut 9 dibukakan dari perniagaan. Sehingga berdagang itu adalah salah satu hal yang penting di dalam kegiatan manusia yang menginginkan kegiatannya sejalan dengan kegiatan yang islami. Dengan itu bahwa berdagang tersebut itu tentu kita harus sesuai dengan koridor apa yang sesuai dengan hal-hal yang adab yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwa adab yang saya ingin jelaskan ini ada 3, minimalnya ada 3 tentang berdagang ini. Yang pertama adalah ketika kita akan berdagang, kita harus berlaku jujur. Yang kedua adalah amanah, dan yang ketiga adalah tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak. Yang pertama, untuk berlaku jujur, bahwa kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pedagang yang paling jujur, yang patut kita contoh untuk menjadi acuan bahwa kita akan berdagang. Sering kita lihat bahwa ada beberapa pedagang yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam berdagangnya. Bahkan ketika berdagang itu adalah sesuatu yang lumrah, ya. Ketika terjadi tawar-menawar, bahkan ada suatu perkataan dari seorang pedagang yang menyebutkan bahwa maaf, bahwa harganya tidak bisa diturunkan karena harganya sudah pas. Padahal pada kenyataannya harganya itu tidak pas, ya. Tentu ada masih keuntungan. Maka dalam hal ini tentu kita juga nanti sebagai pedagang harus jujur bahwa kita mendapatkan keuntungan berapa, modal berapa. Dan juga kadang-kadang kita juga temui bahwa pedagang itu berlaku tidak jujur dalam menjelaskan kualitas barangnya. Itu. Nah itu kejujuran sangat penting di dalam berniaga. Yang kedua adalah amanah. Amanah. Di dalam berdagang juga tentu kita harus amanah, ya. Amanah dalam hal ini kita mesti melakukan perdagangan yang amanah. Itu artinya apa? Tidak jauh beda dengan jujur. Ketika misalkan kita ditugaskan oleh teman kita atau saudara kita atau tetangga kita untuk menjualkan barang. Nah, kadang-kadang kita juga ada yang melakukan hal-hal yang tidak amanah, yaitu apa? Yaitu ketika mendapatkan keuntungan tidak dijelaskan keuntungannya berapa. Yang ketiga, ini juga hal yang paling sangat sering kita temui, yaitu apa? Yaitu menetapkan keuntungan yang berlebihan. Nah, dalam hal ini kita tidak boleh menetapkan keuntungan secara berlebihan. Misalkan ketika kita menjual satu barang, yang barangnya tersebut adalah harganya misalkan 10.000, kita jual dengan berkali-kali lipat menjadi 100.000. Itu hal yang tidak baik, ya. Jadi ada 3 kalau saya simpulkan, yaitu jujur, amanah, dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Dalam hal ini tentu kita tahu bahwa di teori ekonomi konvensional itu, yang bahkan oleh konvensionalnya pun sudah dirubah, ya.
Ada prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu suatu hal yang tidak rasional bahwa kita menginginkan keuntungan yang besar dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Bahkan dengan prinsip tersebut maka muncullah apa yang disebut juga dengan tadi tidak amanah, tidak jujur, dan juga kadang mengambil keuntungan yang berlebihan. Ya, karena apa? Keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, bahkan kita sering jumpai juga ada yang penjual yang tidak jujur, yaitu menjual misalkan ayam tiren, ayam yang mati kemarin, atau mungkin untuk menambahkan timbangannya dengan cara menyuntikkan air ke dalam ayam tersebut. Nah, itu sehingga prinsip itu sudah sebenarnya di dalam konvensional pun tidak lagi digunakan. Apalagi di dalam Islam itu sudah diajarkan bahwa keuntungan itu tidak boleh berlebihan. Maka tentunya apa yang diharapkan dari keuntungan adalah keberkahan. Keberkahan dari keuntungan tersebut. Kecil kalau Allah sudah menggariskan bahwa kecil itu akan cukup. Mungkin saja dengan banyaknya keuntungan itu justru memberikan kemadorotan bagi kita. Itu yang perlu kita laksanakan, sedikit mungkin banyak lagi di dalam adab berdagang atau berniaga. Mudah-mudahan 3 adab tersebut bisa menjadi pengingat bagi kita semua ketika kita melakukan perdagangan. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.